teringat gitu dengan beberapa waktu kita Bible study, Pak Agus bilang kita harus memberi perlengkapan bagi jemaat Tuhan bahwa memang akan datang saat-saat seperti itu, momen-momen seperti itu akan datang. Mungkin saat ini kita belum sampai kepada tahap di mana persekusi yang nyata ya, kita belum mengalami seperti itu, tetapi kita perlu memiliki pikiran seperti itu supaya prepare, bersiap-siap saja. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan jangan pikir jadi orang Kristen enak begini aja flat, santai menikmati hidup. Tidak. Tapi akan ada momen seperti itu di mana kita perlu mempersiapkan diri. Nah, kita akan pelajari juga dari firman Tuhan di pagi hari ini masih mengenai kasih. Kasih itu kita ingat agape. Agape itu lebih kepada tindakan, bukan perasaan. Bukan perasaan saya kepada seseorang atau kepada siapapun, tidak seperti itu. Kasih itu adalah agape. Nah, kita akan buka sama-sama dari dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13, satu ayat saja. Tunggu sebentar ya. Sudah dapat semua? Amin. Saya undang kita bangkit berdiri untuk kita membacakannya bersama-sama. Oke, baik. 3, 2, 1. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Silahkan duduk. Jadi ada kata ia di sana, ianya itu adalah kasih. Karena di bagian-bagian sebelum-sebelumnya, kemarin minggu yang lalu, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Itu makanya ayat hafalannya tadi. Tidak ada hal yang paling menggembirakan, membuat aku bersukacita ketika selain daripada melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, ini bagian sebelumnya dan sekarang kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu ia menutupi segala sesuatu. Ya, ianya itu adalah kasih. Ketika saya menyusun bahan khotbah ini, saya agak kesulitan, saudara. Jujur, saya agak kesulitan karena apa? Karena ada kata segala sesuatu di sana. Kalau soal menanggung ini, terus kemudian sabar dan lain sebagainya itu banyak. Tapi segala sesuatu di sini apa ya maksudnya gitu? Rasul Paulus tidak menjelaskan di sana. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu panta, pas itu. Segala sesuatu itu pas atau panta. Tidak dijelaskan di sana seperti ini, misalnya segala sesuatu dalam hal ini, dalam ini, dalam ini, dalam ini. Tidak. Jadi cukup saya mencari, menggali lagi, melihat referensi yang ada, sudah saya susun, sudah saya tulis. Tapi dalam hati saya seperti ada sesuatu yang gak cocok gitu, yang saya susun ini kayaknya bukan ini gitu. Apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu mengenai segala sesuatu ini? Gimana cara memberikan gambaran gitu kepada orang-orang supaya mengerti yang dimaksud dari 1 Korintus 13 ayat 7 ini, menutupi segala sesuatu itu bagaimana, percaya segala sesuatu itu bagaimana, mengharapkan itu bagaimana, sabar itu bagaimana. Saya kesulitan, saudara. Bahkan ketika saya kirim kepada Bang Agus, kemudian saya bilang, Bang, nanti saya revisi lagi, ulang lagi. Sepertinya bukan ada yang perlu saya tambahkan gitu, ada perlu yang karena agak sulit buat saya. Nah, tetapi setelah saya gali, saya lihat, saya buka, oh ternyata ini yang dimaksudkan. Ternyata ini yang dimaksudkan. Apa itu? Kita akan pelajari saat ini. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini adalah pertama, jemaat dapat mengalami kepenuhan dari kasih. 1 Korintus 13, 4-6 di atas sudah dibilang ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, terus kemudian tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Nah, itu tujuannya supaya jemaat mengalami kepenuhan dari kasih. Kemudian tujuan yang kedua adalah jemaat mengerti makna dari kata sifat segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di sana itu adalah kata sifat. Kalau yang menutupi, percaya, mengharapkan itu adalah kata kerja. Present itu artinya hari ini juga dilakukan. Nah, kemudian itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 7, itu tujuan yang kedua yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang ketiga adalah jemaat Tuhan dapat menerapkan dengan tepat tindakan-tindakan kasih. Ada penerapannya, tindakan-tindakan kasih. Yohanes 2 ayat 22,
Kita buka dulu Yohanes 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi teringat, murid-murid teringat, terus kemudian mereka mau melakukan itu. Jadi jemaat Tuhan menerapkan apa-apa, tindakan kasih yang seperti apa nih yang harus dilakukan. Nah, Yesus sudah memberitahu kepada murid-murid, mereka teringat dan mereka lakukan. Baik, kalau kita pelajari di sini, saya memberikan analogi seperti ini. Kan di situ ada empat. Satu, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu seperti ibaratnya 4 pintu. Kita umpamakan pintu pertama adalah speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4. Nah, speaker yang sebelah kanan saya itu ialah yang pertama tadi, menutupi segala sesuatu. Terus kemudian speaker yang kedua ini adalah percaya segala sesuatu. Kemudian speaker ketiga adalah mengharapkan segala sesuatu. Dan speaker keempat, sabar menanggung sesuatu. Ini 4 hal itu saya umpamakan seperti itu. 4 pintu ini menuju kepada satu bagian tengah, yaitu adalah kasih. Jadi 4 pintu ini menuju ke tengah-tengah sana adalah kasih. Nah, dikatakan di sana menutupi segala sesuatu. Yang pertama, menutupi segala sesuatu itu kalau dalam bahasa Inggrisnya berbeda sekali dengan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris diartikan itu menanggung segala sesuatu, bukan menutupi segala sesuatu. Bahasa Yunaninya adalah stego. Stego itu adalah ditempatkan dengan benar. Jadi dalam posisi yang benar di bawah atap. Ini atap, jadi kita ada di bawah seperti ini, menutupi segala sesuatu. Ditempatkan untuk menutupi segala sesuatu. Kita ada di bawah atap, bertahan, menahan diri, berada dalam perlindungan Tuhan. Itu kata stego. Saya tidak dapat referensi yang lain selain daripada bahasa aslinya, karena dari bahasa aslinya baru kita ngerti ini yang dimaksudkan. Kalau kita pakai terjemahan bebas yang lain, kita akan bingung apa ini maksudnya yang dibilang menutupi segala sesuatu itu. Makanya dipakai bahasa Yunani supaya ngerti ini akan ke sini, ini akan ke sini. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Saya ambil di sini poin yang pertama adalah 1 Korintus 9 ayat 12. 1 Korintus 9 ayat 12. Kita kembali lagi ke 1 Korintus 13 sebelum-sebelumnya. 9 ayat 12. Dikatakan di sana, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kamu mempunyai hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakannya. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, inilah yang menjadi kata panta atau pas segala sesuatu yang di sana itu ternyata yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan Injil. Saya pikir berkaitan dengan hubungan dengan sesama, dengan antar orang percaya, ternyata tidak. Itu yang buat saya sampai 2 kali saya revisi gitu, apa yang kurang dari bahan ini yang saya tidak mengerti, kayaknya bukan ini gitu. Saya tidak tahu gitu apa, tapi setelah saya baca lagi, kemudian saya berdoa lagi, oh yang pas itu ini, ternyata ini semua berkaitan dengan pemberitaan Injil. Sekali lagi kita perlu ingat, gereja ini hidup bisa berdiri saat ini karena pemberitaan Injil, bukan karena yang lain. Itu sebabnya makanya segala sesuatu di sini diartikan berkaitan dengan yang namanya Injil. Segala sesuatu yang ditanggung oleh kasih menunjukkan pada semua yang harus dihadapi, diusahakan, diderita demi Tuhan Yesus. Demi Tuhan Yesus, menutupi segala sesuatu bukan karena dia ada orang misalnya bully dia, menjelekkan dia, terus kemudian orang lain melakukan hal yang negatif kepada dia. Tidak hanya itu masih di bawah. Tapi yang paling top di sini adalah menanggung segala sesuatu karena Injil atau demi Yesus. Ini adalah sebuah tanda yang benar-benar secara rohani penuh kasih. Nanti kalau dia sudah menerapkan ini, baru ke orang lain itu gampang. Tapi kalau dia tidak mau berkorban, tidak mau melakukan segala sesuatu demi Tuhan, untuk sesama itu impossible. Itu sebabnya makanya fokus di sini, segala sesuatu di sini adalah berkaitan dengan Injil. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini adalah Yesus. Inilah modelnya, role model yang perlu diikuti adalah Yesus. Dia menanggung segala sesuatu karena Injil, karena pemberitaan keselamatan. Kita tahu itu banyak kali. Setelah menerima Yesus, apa yang Anda harus tanggung? Masing-masing dari kita pasti punya lah. Ketika lahir baru, terus kemudian mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti ada yang kita alami. Tetapi yang paling penting di sini adalah di dalam kitab Lukas 4, 20, 30. Lukas 4 ayat 24 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia di tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Ini adalah gambaran yang Yesus alami ketika Dia harus menanggung segala sesuatu karena pemberitaan Injil, pemberitaan keselamatan. Dia kasih tahu sama orang Israel, zaman nabi-nabi itu sudah dikirimkan ini nabi ini. Tapi mereka nggak mau percaya. Nah karena itulah makanya Dia menanggung segala sesuatu di sini yang saya catat. Yesus harus menanggung karena pemberitaan kebenaran, makanya dikatakan di sana mau dibunuh Dia. Inilah yang dikatakan dengan stego tadi, ditempatkan di tempat yang benar, kemudian Dia harus menanggung segala sesuatu gitu, menanggung di bawah perlindungan Allah. Ketika Yesus ada di sana, Yesus berada di tempat yang benar, tapi orang tidak mau menerima dan mereka malah mau membunuh Dia. Inilah yang harus ditanggung. Kemudian Yohanes 8:40. Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Inilah gambaran juga bagaimana Yesus memberitahu kepada kita, Dia menanggung segala sesuatu gara-gara kebenaran. Stego ini itu maksudnya. Dia tanggung segala sesuatu karena pemberitaan kebenaran. Saya memberitakan Injil belum pernah memang sampai dipukul, belum. Tapi kalau dimarahi, sudah pernah, tapi itu belum seberapa. Tetapi yang dimaksud di sini seperti ini. Yang harus dihadapi, diusahakan dan diderita demi Tuhan Yesus. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara harus siap dengan perkara ini. Karena Injil pasti kita akan mengalami hal ini. Ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Ada yang diusahakan. Usahanya apa? Ya memberitakan Injil. Kemudian apa yang diderita? Ya bisa saja mungkin saudara akan dipukul dan lain sebagainya. Inilah kata stego di sini. Segala sesuatu, ada banyak hal sebenarnya, segala sesuatu yang harus ditanggung dalam pemberitaan Injil itu. Kekurangan bisa termasuk juga. Hubungan dengan keluarga bisa juga masuk. Mereka tidak percaya lagi sama kita, mereka anggap kita sudah sesat. Tapi yang paling utama adalah seperti yang Yesus katakan di sini, apa yang Yesus alami itulah yang paling utama. Gara-gara pemberitaan Injil, maka Dia harus menanggung bahwa Dia mau dibunuh. Kalau dipikir-pikir salahnya di mana, dosanya di mana? Adakah orang berdosa gara-gara memberitakan Injil? Enggak ada. Bahkan Abraham pun enggak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Nah itu bagian stego yang pertama, menutupi segala sesuatu atau menanggung segala sesuatu. Menurut bahasa aslinya stego. Kemudian kita masuk berikutnya. Tidak panjang-panjang yang saya berikan. Karena saya berharap saudara bisa mengerti ini, menangkap ini. Prepare, saudara siapkan diri saudara. Kemudian percaya segala sesuatu. Nah ini kata percaya ini kembali lagi kita pakai bahasa Yunani. Pisteo.
Pisteo itu kepercayaan secara implisit, mempercayakan atau kesejahteraan rohani seseorang kepada Kristus. Berkomitmen untuk percaya, menaruh kepercayaan. Jadi seperti kita ada hubungannya dengan orang lain, jadi kita mau percayakan dia kepada Kristus. Kita doakan dia supaya Kristus datang menghampiri dia sehingga keselamatan sampai di dia. Percaya seperti itu yang dimaksudkan di sini, yang saya tangkap. Percaya di sini tidak berkaitan hanya dengan orang-orang, tapi hubungan yang lain dan sebagainya, tetapi kembali lagi kepada ajaran Injil. Entah apa saja yang sudah diajarkan oleh Injil itu harus dipercayai full trust. Jadi ketika Injil sudah diberitakan ini, saudara harus percaya itu. Kita tahu sama-sama Injil itu apa? Ayo, Injil itu apa? Kabar sukacita. Iya memang, tapi Injil itu apa? Ayo, masih ingat nggak waktu itu pernah dikhotbahnya di sini kok? Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu adalah pertama, Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini, dia mati, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu Injil. Itulah Injil. Itu yang diberitakan para penginjil-penginjil. Itu yang dimaksud dengan Injil. Nah, itu perlu kita pegang. Jadi, apa saja yang diajarkan oleh Injil itu harus dipercayai, yaitu tadi. Melalui firman-Nya dalam 66 kitab, ada 66 kitab, apa yang diajarkan di sana saudara harus percaya. Gampang kalau mempercayai orang atau mempercayai hoax itu paling mudah orang. Ada berita-berita dari media massa, cepat sekali dipercayai. Tapi kalau mempercayai Injil, mempercayai firman, itu susah sekali. Firman Tuhan bilang kalau dalam kesusahan itu kita harus seperti ini. Kadang-kala kita nggak percaya. Firman Tuhan, masa depanku penuh harapan. Tapi pada kenyataannya saudara tidak pernah percaya bahwa saudara akan mengalami yang baik. Ada banyak sekali. Paling susah mempercayai kebenaran firman itu paling susah. Kalau percaya untuk hal-hal yang lain mudah. Percaya kepada orang-orang mudah. Tapi kalau mempercayai Injil, mempercayai firman Tuhan itu susah. Makanya banyak orang yang belum percaya Injil. Karena apa? Karena susah mau percayai apa yang Yesus katakan, apa yang dikatakan dalam 66 kitab itu tidak mudah. Saya saja masih ada firman Tuhan yang terkadang, Tuhan kapan ya? Seperti begitu. Itu sebabnya makanya kita perlu belajar perlahan-lahan untuk tetap berpegang, percaya. Pokoknya saya percaya aja deh. Percaya aja. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Makanya di sini semua hal yang diajarkan Kristus melalui firman-Nya. Jadi apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan ajarkan, percaya saja. Percaya saja. Pistis, kalau bahasa kata bendanya itu pistis, itu iman. Tetapi pisteo ini adalah yang dilakukan. Jadi pistis dengan pisteo itu beda gitu ya. Pistis itu iman kata benda, pisteo ini adalah kata sifat. Kata kerja. Jadi imannya dikasih tunjuk, ada, terus kemudian pisteo inilah yang melakukan. Dia lakukan apa? Dengan percaya, menyelidiki kebenaran firman, menghadiri persekutuan, ikut berdoa, itu pisteo. Imannya sudah ada, tapi tindakannya apa? Ya tadi, pergi berdoa, baca firman, bersekutu, dimuridkan. Nah contoh di sini adalah dalam Yohanes 2 ayat 22, kayaknya tadi sudah ya, belum, Yohanes 2 ayat 22. Maaf, Yohanes 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi mereka sudah percaya. Terus kemudian kita lanjut lagi di dalam 1 Timotius 4:13. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4:13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dalam mengajar. Ini tindakan tadi yang saya katakan pisteo itu. Jadi sambil belajar, bertekun, membaca kitab-kitab suci. Ini contoh-contoh bagaimana kita mau mempercayai dari 66 kitab yang ada itu. Kemudian poin yang kedua di sini adalah Injil yang dipercayai, diyakini segala sesuatu yang diajarkannya dan diterapkan oleh kita. 1 Petrus 1 ayat 25, jadi Injil yang dipercayai kemudian diterapkan.
1 Petrus 1, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi ada firman yang disampaikan oleh Injil bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ini harus dipercayai dan harus diyakini. Kemudian diajarkan, diterapkan kepada hidup kita. Dan tentunya ketika kita tidak melakukannya ya pasti adalah yang akan kita alami. Ibrani 3:19. Kita tahu sama-sama bangsa Israel ketika tidak percaya kepada Tuhan, tidak dikasih masuk ke dalam tanah perjanjian. Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ini resiko yang harus dihadapi ketika kita tidak percaya. Saya berharap saudara untuk percaya Injil yang sudah disampaikan, saudara percaya firman yang dibagikan, yang disampaikan, ada 66 kitab. Mari kita belajar mempercayai. Sudah ada iman tapi mungkin sedikit belum full, sedikit ragu dan lain sebagainya. Tetapi kita mau belajar. Semua kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 66 kitab ini harus dipercayai. Kemudian kita masuk contoh yang paling utama, selalu kembali kepada Yesus. Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Ini contoh yang paling utama. Yohanes 4 ayat 18, kita tahu sama-sama ini perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, karena di sini berbicara mengenai kepercayaan, Yesus percaya sama perempuan ini apapun yang dia katakan. Kenapa dia katakan ya? Di bagian atas kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Padahal Yesus sudah tahu gitu semua latar belakangnya, tetapi Yesus tetap memilih untuk percaya kepada perempuan itu. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Nah, perlahan-lahan Yesus lakukan, akhirnya dia bongkar sedikit demi sedikit gitu. Oh, ternyata kamu tidak punya suami, cuma laki-laki yang tinggal bareng aja. Nah, ini bentuk bagaimana Yesus percaya kepada perempuan itu, sekalipun dia menutupi segala sesuatu gitu. Ada ya dalam dirinya yang dia tutupi, tapi Yesus percaya. Tapi dia tidak cukup sampai di situ, dia korek, dia bongkar sedikit demi sedikit. Akhirnya perempuan itu bilang, ada orang di sana yang tahu segala sesuatu mengenai hidupku. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya. Jadi Yesus percaya kepada perempuan ini gambaran juga gitu. Ya bukan berarti kita percaya kepada orang lain walaupun dia berbohong kita percaya, tidak seperti begitu saudara. Ada batasan-batasan di mana kita percaya kepada seseorang, kalau dia berbohong ya kita nggak boleh percayalah. Tapi batasan inilah yang Yesus lakukan gitu. Karena dia tahu gitu, dan kemudian akhirnya mulailah masuk Injil kepada perempuan ini. Dari situlah dia menjadi penginjil bagi saudara-saudaranya. Kota-kota yang di sana banyak orang dibawa. Sekali lagi, semua karena Injil, ada yang dilakukan. Kemudian kita masuk bagian selanjutnya, pintu yang ketiga di sini adalah mengharapkan segala sesuatu. Bahasa Yunaninya elpizo, aktif menunggu penggenapan Tuhan tentang iman yang Dia tanam di dalam hidup kita. Jadi aktif menunggu, ada yang ditunggu. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Pengantarnya Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Jadi ada yang ditunggu, seperti yang saya katakan tadi, saya menunggu sesuatu, Tuhan kenapa belum gitu, kenapa belum? Masing-masing dari kita pasti ada yang ditunggu. Apa yang kita tunggu dalam hidup ini? Tapi dikatakan di sana mengharapkan segala sesuatu, ada kaitannya dengan itu. Nanti fokusnya kita akan pelajari dari Yesus, kembali lagi kepada Yesus. Ini pengantarnya adalah seperti contohnya Abraham gitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan waktu, karena di sini menunggu tentu ada waktu gitu, ada rentang waktu di sini yang masuk. Supaya terjadi sesuatu di masa yang akan datang. Apa yang diharapkan? Salah satunya janji Allah. Apa yang diharapkan? Kedatangan Tuhan yang kedua. Saya tidak tahu apakah saudara mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua atau tidak.
Tentunya semua orang bilang, ya kami mengharapkan kedatangan Tuhan. Yang kedua, pikir-pikir dulu, sudah siap, yakin bakal diangkat? Waktu di Bible Study kita pelajari, apakah ini akan tinggal gitu ya? Apakah saudara akan tinggal? Saudara akan tinggal, resikonya ada. Nah ini yang dibilang menanti itu, menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Terus kemudian di dalam Titus 2, Titus 1 ayat 2. Titus 1 ayat 2. Karena di situ dijelaskan bagaimana menanti ada hubungannya dengan waktu. Titus 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Yaitu tadi hidup kekal, janji Allah, kedatangan Tuhan yang kedua. 1 Timotius 1 ayat 1 lagi. Ini hal-hal yang dijanjikan, yang kita tunggu. Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus yang menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Nah, ini ada pengharapannya, dasar pengharapannya adalah Yesus, selalu Yesus yang menjadi dasar. Jadi mengharapkan Yesus datang kembali. Ketika Tuhan memberi visi kepada kita dan kita menantikannya dengan tekun, itu juga sama dengan aktif menunggu penggenapan Tuhan. Menantikan dengan tekun. Yesus memberi contoh di dalam Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah Yesus juga begitu menantikan momen nanti ketika dia datang kedua kalinya. Dia akan diiringi oleh malaikat-malaikat. Waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menantikan juga gitu. Dia juga tidak sabar mau datang kedua kalinya. Tetapi untuk sampai ke sana ada proses-proses yang harus dilalui. Ada proses-proses di mana mempersiapkan orang-orang supaya nanti kalau dia datang kedua kalinya, apa yang sudah diciptakan itu sudah prepare, sudah cocok, sudah masuk standar. Kalau dia tidak masuk standar, ya ini tadi dia akan membalas sesuai setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bukan hanya kita yang menantikan bahwa Yesus datang kedua kali, tapi dia juga sudah nggak sabar gitu. Ini yang saya tangkap, bahwa akan ada momen nanti gitu. Makanya dia bilang, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dia bernubuat gitu, suatu waktu nanti saya akan datang kembali. Saya akan begini, akan begini, akan begini. Itulah yang Yesus berikan contoh, bagaimana menunggu penggenapan. Kita sudah dikasih iman, tinggal kita saja yang percaya bagaimana langkah-langkah untuk bisa terus sampai ke sana. Inilah yang dikatakan mengharapkan segala sesuatu. Tadi sudah dijelaskan janji Allah, kedatangan Tuhan, kemudian pengharapan Yesus, hidup kekal. Bahkan Yesus sendiri memberi contoh bahwa dia juga menantikan waktu di mana nanti dia akan dimuliakan. Pintu yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Hipomonei dalam bahasa Yunaninya. Itu maknanya adalah tetap bertahan, tabah karena kekuatan Allah untuk menghadapi tantangan yang dia beri dalam hidup orang percaya. Itu yang dimaksud dengan sabar menanggung segala sesuatu. Hipomonei ini tetap bertahan, tabah karena kekuatan Allah. Kalau kekuatan sendiri enggak. Kekuatan Allah untuk menghadapi tantangan yang dia beri, dianya Tuhan beri dalam hidup orang percaya. Akan ada tantangan-tantangan di depan, baik itu oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena hubungan dengan sesama, itu akan ada. Tuhan kasih kekuatan. Itu sebabnya kita buka di dalam Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada kata tekun dan sabar di sana. Jadi tetap bertahan, tabah. Karena kekuatan Allah ada dikasih gitu di sana, menghadapi tantangan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara perlu tabah, sabar untuk sampai kepada apa yang harus ditanggung. Saudara harus kuat. Akan ada banyak tantangan karena dibilang di sana menghadapi tantangan. Tuhan sudah kasih kekuatan. Dalam Kolose 1 ayat 11, 2 Timotius 2 ayat 10.
2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi orang-orang yang sudah diinjili, ada orang pilihan Allah, ada juga yang belum. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi supaya mereka juga mendapat keselamatan. Di situ ada dibilang bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi sebelum mereka menerima Injil, ada orang-orang yang diinjili. Nah, itulah orang pilihan gitu. Karena apa? Karena Injil sampai kepada mereka. Ada juga orang yang nggak pernah mendengar Injil sama sekali karena belum terpilih gitu. Walaupun Injil itu untuk semua orang, tapi untuk orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang sudah disampaikan Injil. Ketika kita menerima Injil, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bagi mereka yang belum, tugas kita untuk memberitakan kepada mereka supaya mereka masuk dalam golongan orang-orang yang dipilih Allah. Makanya di sini dibilang di ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi orang-orang yang belum menerima Injil itu mereka pilihan Allah juga. Tapi ketika mereka diinjili, mereka kadang tidak menerima, ada alasan ini dan lain sebagainya. Nah, ada yang ditanggung oleh Rasul Paulus di sana. Timotius, ada yang ditanggung di sana. Oleh sebab itu, itulah yang dibilang menanggung, tetap tabah gitu. Aku menanggung bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus. Jadi supaya orang-orang di luar sana itu yang juga sebenarnya orang pilihan Allah ketika sudah diinjili, ada yang harus ditanggung gitu. Resiko-resikonya seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, tantangan-tantangan ada di sana untuk memberitakan Injil. Karena semuanya fokusnya adalah Injil. Supaya semua orang mendapat keselamatan yang daripada Allah. Kemudian di dalam Ibrani 10 ayat 32. Ibrani 10 ayat 32. Banyak ya firman Tuhannya ya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, ini perjuangan yang berat. Saya tidak tahu apakah kita mengalami perjuangan yang berat ketika saudara sudah menerima terang. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti di sini adalah ingat akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Masing-masing kita punya proses-proses dalam hidup ini, perjuangan yang berat. Tapi yang paling penting adalah dalam pemberitaan Injil. Dalam pemberitaan Injil. Dalam hubungan sesama bisa jadi juga, tetapi yang paling utama di sini adalah dalam pemberitaan Injil. Karena ada tantangan-tantangannya, kita tahu sama-sama lah semua pekerja-pekerja misi, mereka punya tantangan sendiri. Itu sebabnya ada topik-topik doa yang ditunjukkan di gereja ini. Kita doakan ini, belum ada ini, belum ada ini, belum ada ini. Itu tantangan. Makanya perlu didoakan. Kita dukung dalam doa tantangan ini, kemudian belum lagi pekerjanya, semuanya perlu didoakan. Karena apa? Banyak menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan yang berat gitu ya. Walaupun belum berat sampai persekusi dan lain sebagainya, itu sudah ada gitu ya, sudah ada. Masing-masing orang berbeda-beda yang dialami. Tapi yang pasti di sini bertahan, tabah karena kekuatan Allah untuk menghadapi tantangan yang diberi dalam hidup orang percaya. Tabah bertahan karena resiko dari pemberitaan Injil, Matius 17, 12, 17. Matius 12 17 ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ini yang dialami Yesus juga. Yesus alami ini. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Karena tantangan pemberitaan Injil. Elia pun demikian mengalami juga. Ahab kejar-kejar dia, Izebel kejar-kejar dia. Sampai Elia sampai menutup diri. Kemudian dia bersembunyi saking ketakutan di sungai Kerit. Bahkan ketika sudah dikasih makan, malaikat Tuhan langsung bilang kepada dia, cepat jalan, kalau tidak perjalananmu akan terlalu jauh. Karena apa? Elia masih berpikir ketika dia dirundung gitu ya oleh Izebel, dia sudah langsung ketakutan, langsung bahasa Bandungnya pundung. Ya benar kah? Atau seperti begitu langsung sudah, enggak usah sudah. Saya lebih baik mati saja. Itu mau bunuh diri sebenarnya dia di sana itu. Karena ancaman dari Izebel.
Nah, ada tantangan yang dihadapi. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh karena mereka gitu. Memberitakan Injil, mau dilempar, mau didorong ke tebing, kemudian mau dianiaya dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai tabah, bertahan karena resiko-resiko dari pemberitaan Injil. Sekali lagi yang kita bahas di sini adalah mengenai Injil Kerajaan Allah. Sekalipun ada hubungannya dengan orang-orang sekitar kita, itu nanti berikutnya. Kemudian 2 Korintus 6, 3-10. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 3-10. 2 Korintus 6, 3-10, cukup banyak ya. Di sini dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yang dalam menahan, yaitu dalam menahan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjeripaya, berjaga-jaga, berpuasa, kemurnian hati, pengetahuan. Nah, ini semua banyak sekali. Inilah yang dikatakan bertahan, kuat bertahan dalam memikul beban. Banyak ini saudara. Itu makanya butuh kekuatan Allah. Kalau tidak bisa. Saudara akan keok, kalah. Tapi di sini dibilang ada kekuatan Allah di sana. Tuhan kasih kekuatan untuk menanggungin. Kalau tidak, saya yakin. Siapa yang mau dipenjara di sini? Siapa yang mau didera? Siapa yang mau dicambuk di sini? Siapa yang mau dipukuli? Tapi kalaupun itu harus terjadi, percayalah Tuhan pasti kasih kekuatan. Itu makanya dikatakan di sini dalam bahasa aslinya ada kekuatan Allah di sana. Kemudian beban pemberitaan Injil 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8. Kalau tadi tabah itu dijelaskan sedikit di atas 2 Korintus 6 seperti ini yang harus ditanggung ini. Terus kemudian kuat bertahan dalam memikul beban Allah, Jadi ada ya beban yang diberikan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Beban pemberitaan Injil 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi beban pemberitaan Injil itu saudara bukan mudah. Pak Agus di sini sebagai yayasan misi, itu ada beban-beban yang itu tidak mudah gitu. Kalau saudara mengikuti, kalau saudara dengar, itu tidak gampang. Itu sebabnya kita perlu memiliki pikiran mulai dari sekarang ini, kita perlu ada pikiran kita gitu. Oh iya. Setiap orang percaya harus menanggung beban ini. Jangan maunya menanggung beban kehidupan saja, tidak, tapi beban pemberitaan Injil juga saudara harus tanggung. Saya mengajak di sini mahasiswa, ayo mari, adakah di situ teman-temanmu, rekan-rekanmu yang belum kamu injili? Ayo kita injili. Kita sama-sama injili. Ada orang di luar sana, ayo kita sama-sama beritakan kabar sukacita kepada mereka. Ya bukan berarti saya mau bilang, ayo kita menginjili supaya kau dapat beban ini. Tidak, tetapi maksudnya kalaupun nanti itu datang, saudara sudah kuat gitu. Sudah ada firman Tuhan, dasarnya sudah ada dikatakan di sana. Kekuatan Allah sudah diberikan buat saudara. Tinggal saudara mau enggak gitu ya untuk memberitakan Injil kepada rekan-rekanmu, saudara-saudaramu gitu. Karena sudah role model gitu ya. Bagi yang youth sudah waktu itu, retreat youth sudah dikasih role model di sini, saya belum lihat ada mahasiswa yang menginjili gitu, yang ngajak saya belum gitu. Tapi saya berharap supaya kita mulai memikul beban ini untuk menginjili orang lain. Kemudian beban yang Tuhan beri secara personal, ada juga secara personal. Rohani mengenai pelayanan itu ada, Tuhan kasih juga masing-masing dari kita. Selain daripada beban pemberitaan Injil. Matius 11, 29, 30. Matius 11, 29, 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu kuk atau bahasa Inggrisnya yoke. Waktu itu pernah Pak Rusmin kasih contoh bagaimana yoke itu di sini, yang dimaksud ayat di sini adalah saya bersama dengan Yesus sama-sama ada yoke-nya di sini, pengikatnya gitu. Jadi bareng-barengan jalan sama Tuhan gitu, barengan.
Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban yang Tuhan berikan itu secara personal masing-masing dari kita itu enak dan ringan gitu ya. Karena apa? Karena 2 orang jalan sama-sama, enggak sendirian saudara. Atau di dalam ayat firman Tuhan yang lain itu kalau dibilang dia gendong kita gitu ya. Dia gendong kita supaya kita enggak terlalu kesusahan gitu. Jadi enggak berat bebannya. Nah ini beban yang Tuhan beri secara personal bagi masing-masing dari kita. Kemudian contoh utama yang tetap harus kembali kepada Yesus, Matius 18:22. Matius 18:22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Ini juga menanggung beban, maksudnya begini, saudara ada hal dari saudaramu yang menyakiti engkau, terus kemudian kau harus mengampuni dia gitu. Apapun yang dia lakukan kepadamu berulang-ulang kali, saudara harus mengampuni dia terus. 70 kali 7 kali berarti 490 kali. 1 tahun 365 hari. Berarti 1 hari cukup 1 kali mengampuni. 1 hari bahkan masih sisa. Sisa berapa? 490 kurangi 365. Masih ada sisa 100 pengampunan lagi buat mereka di tahun yang akan datang. Tapi tiap tahun itu harus satu tiap hari itu. Jadi lebih dari cukup mengampuni. Itu yang dimaksud berulang kali. Kalaupun dia berbuat jahat, dia membuat perundungan buat saudara, membuli saudara dan lain sebagainya. Saudara harus mengampuni dia berapa kali? 70 kali 7 kali, 490 kali. Dalam sehari pun gak mungkin ada orang mau berbuat jahat sampai 490 itu gak ada. Paling 1 kali, itu pun 2, paling tinggi 5 lah mungkin. Itu 5, itu menurut saya gitu ya. Tapi kalau menurut saudara mungkin saya tidak tahu. Jadi itu yang ditanggung, saudara harus menanggung gitu, harus belajar tabah, kuat. Terus kemudian memikul beban dari Allah. Salah satunya yaitu tadi, harus mengampuni saudara seiman sebanyak itu. Nah kemudian di dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini lagi, saudara harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bentuk ketabahan, bentuk kesabaran juga. Yesus sudah kasih contoh. Ampunilah mereka. Kadang kala orang melakukan segala sesuatu karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Makanya saudara perlu mengampuni. Saudara perlu mengampuni. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan. Tidak mudah saudara. Saya salah satu orang yang bentuknya seperti begitu. Jadi kalau ada sedikit masalah atau ada seseorang yang berbuat sesuatu kepada saya, tidak pada hari itu saya bisa langsung clear, tidak. Tapi saya butuh waktu. Dan bahkan kadang itu masih ada dalam pikiran saya gitu. Saya akan memaafkan dia, ya saya maafkan. Tapi ketika itu masih ada, itu kadang muncul kembali lagi. Dia kemarin bikin ini, dia kemarin bikin itu. Itu model saya. Itu sebabnya saya perlu setiap hari saya bilang, Tuhan, singkirkan semua kotoran-kotoran ini dalam hidup ini. Singkirkan sanga, kalau dalam bahasa anunya sanga, tahu sanga ya, emas kalau mau dimurnikan ada sisa-sisanya itu, kotoran-kotorannya itu kalau murni, nah itu. Jadi saya berdoa terus, Tuhan singkirkanlah sanga dari dalam hidup saya ini. Supaya apa? Supaya saya murni, supaya saya bisa menanggung gitu. Kalau ada orang yang bikin ini kepada saya bisa tetap kuat, saya bisa tetap tabah, karena Tuhan sudah kasih kekuatan. Dan Yesus sudah kasih contoh, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalagi orang-orang yang belum percaya. Nah, itu adalah 4 pintu yang sudah kita pelajari. Pintu pertama tadi bahwa menutupi segala sesuatu, atau dalam bahasa Inggris bear, atau menanggung segala sesuatu. Kemudian pintu yang kedua adalah percaya segala sesuatu. Pintu yang ketiga adalah mengharapkan segala sesuatu. Pintu yang keempat adalah menanggung. Kalau itu menanggung sama menanggung hampir mirip, sebenarnya beda gitu ya, beda anunya. Hanya karena dalam bahasa Inggris itu, kalau yang di sana itu, yang terakhir itu adalah
tabah kalau di sana dikatakan, kalau ini kuat menanggung, ada yang ditanggung. Nah, 4 hal inilah yang menuju kepada kasih. Saya berharap kita mengerti dari keempat pintu ini contoh paling mudah, maksudnya analogi paling mudah supaya kita mengerti bahwa di ujung sana kasih gitu. Kita tahu sama-sama Rasul Paulus pernah berkata, betapa panjang, dalam, lebar. Itu saya pernah menulis di dalam blog gereja. Nah, saudara silakan berkunjung ke blog gereja GKKD Makassar, blogspot.com. Promosi gitu ya, supaya saudara baca gitu loh. Sudah ratusan di sana tertulis renungan tapi nggak ada yang baca. Saya tulis di sana banyak. Nah, salah satunya adalah mengenai ini. Betapa panjang, lebar, dalam, dan apalagi itu. Itu 4 dimensi, saudara. 4 dimensi. Kita hidup di dalam dunia 3 dimensi. Tapi kasih Allah itu 4 dimensi. Saya pelajari 4 dimensi. Ini berarti tidak ada lagi yang tidak tertutupi. Semuanya sudah masuk di dalam situ gitu. Makanya kasih itu yang terbesar di antara 2 hal itu. Apa? Iman dan pengharapan. Kasih yang paling besar, karena apa? 4 dimensi, panjang, lebar, dalam, tinggi. Tidak ada yang tidak tercover oleh kasih. Makanya dibilang di sini segala sesuatunya ada di dalam sana. Kesabaran, tabah, kuat menanggung, terus kemudian percaya, sekalipun kita tahu bahwa ada sesuatu yang orang lain tidak katakan kepada kita, terus kemudian apalagi kita mengharapkan segala sesuatu, secara khusus janji Allah, mengharapkan kedatangan Tuhan, mengharapkan hidup yang kekal. Jadi kasih itu mengcover semuanya, 4 dimensi, tidak ada yang tidak tercover semuanya. Makanya katanya di situ segala sesuatu, 4 kali kata segala sesuatu diulang-ulang. 4 dimensi, itu yang saya tangkap, yang saya bisa bagikan. Nah, dari semua ini ada kesimpulan-kesimpulan yang saya catat di sini. Yang pertama adalah semua karakteristik kasih ini berlaku bagi kita semua karena kita milik Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita sudah selesai, sedikit lagi. 2 Korintus 5, 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dianya Yesus yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi semua ini untuk Dia, fokusnya hanya Dia dan contohnya Dia, Yesus yang kita jadikan panutan. Kemudian 2, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan Kristen yang penuh pertobatan dan berpegang pada pekerjaan Kristus di kayu salib. Jadi kita dipanggil menjalani kehidupan Kristen yang penuh pertobatan dan berpegang pada pekerjaan Kristus yang dilakukan di kayu salib. Jadi pengorbanannya itu kita perlu ingat, kita perlu ceritakan, kita perlu bagikan. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, pemberitaan Injil adalah bentuk kasih yang dipercayakan kepada kita dan hiduplah di dalamnya. 3 kesimpulan ini yang saya catat. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak, sudah panjang lebar Tuhan, bagaimana kasih begitu luar biasa. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih itu sabar.